Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan kantor legal kami yang bernama Dian dan Barla Law Firm Legal Konsultan. Di sini kita mempunyai visi dan misi. Kantor hukum yang kami jalankan ini berlokasi di Bandung, berdiri dengan menjadi kantor hukum terdepan di Indonesia yang salah satunya memberikan pelayanan hukum secara profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM atau hak asasi manusia dengan prinsip kepercayaan, kesetaraan, membela dan melindungi kepentingan hukum klien. Untuk visi dari kantor legal kami yaitu menjadi penyedia layanan hukum terkemuka yang berdedikasikan untuk memberikan dan bantuan perlindungan hukum yang komprehensif dan terjangkau bagi klien-klien kami. Untuk misi dari Dian dan Barla Law Firm, yang pertama itu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dengan pendekatan yang personal kepada setiap klien. Yang kedua, menegakkan keadilan dengan integritas, etika, profesionalisme tinggi dalam setiap kasus yang kami tangani. Untuk yang ketiga, berperan aktif dalam mendukung akses terhadap keadilan bagi masyarakat dengan menyediakan layanan hukum pro bono atau dengan biaya yang terjangkau. Untuk yang keempat, membangun hubungan yang kokoh dengan klien berdasarkan kepercayaan, kerjasama, dan transparansi dalam setiap langkah penyelesaian kasus hukum. Untuk selanjutnya akan disampaikan teman saya. Silakan. Oke, makasih. Di sini Dihan dan Barla Law Firm Legal Konsultan adalah kantor hukum yang memberikan pelayanan jasa hukum bagi perorangan, person, maupun perusahaan lokal, domestik, corporate, dan juga pemerintahan dengan cara litigasi maupun non-litigasi, seperti ada kasus pidana, ada korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana lainnya yang diatur dalam KUHP, serta penanganan kasus perdata seperti sengketa perusahaan, perceraian, perselisihan hubungan industrial atau ketenaga kerjaan, dan pembuatan perjanjian kontrak. Yang tergabung dalam kantor hukum kami telah berpengalaman dalam menguasai kasus-kasus pada setiap lembaga peradilan. Dilanjut oleh rekan kami, silakan. Struktur kantor hukum kami, yang pertama pendiri atau pemilik kantor hukum, yang kedua managing partner atau managing director, yang ketiga departemen hukum, yang keempat partner kepala praktisi hukum, 5 asosiat atau asisten hukum, dan terakhir layanan umum. Cara membangun manajemen strategis keberlangsungan atau kontinuitas kantor hukum, yang pertama komitmen untuk memutuskan, menerima kuasa, dan menandatangani kuasa. Selain itu kami juga berkomitmen untuk menangani perkara sampai tuntas. Yang kedua, kantor hukum kami selalu mengutamakan kepercayaan dengan melayani secara baik, transparan, dan terbuka. Dan yang terakhir, dibuat di saat ada klien mempunyai kasus dan membutuhkan pelayanan jasa hukum, kantor kami betul-betul memahami kasus klien dan mempunyai spesialis di bidang hukum. Contoh kasus perkara gugat cerai karena sikap. Kasus perkara gugat cerai atas alasan sikap di Pengadilan Agama Bandung dari tahun ke tahun presentasinya adalah cukup minim.
Tetapi kasus ini sangat menarik untuk diselesaikan dan dianalisa tentang sejauh mana faktor eksternal dan internal berperan mempengaruhi keutuhan suatu rumah tangga. Untuk mengatasi godaan yang mendorong timbulnya kebencian antara suami istri, Al-Quran menegaskan bahwa godaan seperti itu dapat mempengaruhi hati seorang wanita hingga membawanya kepada tindakan pembangkangan pada suami. Masing-masing suami istri harus pandai menempatkan posisi. Suami sebagai kepala rumah tangga punya batas-batas tanggung jawab yang harus dihormati dan dihargai oleh istri. Sementara istri sebagai ibu rumah tangga juga mempunyai tanggung jawab yang juga harus dihormati, pemeliharaan segala rahasia kehidupan suami istri dan rumah tangga. Dengan demikian, kunci untuk menyelamatkan gugat cerai atas alasan sikap adalah komitmen yang baik dari kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga yang sejahtera. Secara yuridis, hakim mempunyai kredibilitas dalam fungsinya sebagai mediator terhadap perkara sikap suami istri, akan tetapi tidak mempunyai kewenangan memberikan vonis hukum dalam dua hal, yakni menjatuhkan talak atau menghulu, karena ini menyangkut konsepsi hakim atau pengadilan agama. Penyelesaian perkara gugatan cerai didasarkan atas alasan sakik di Pengadilan Agama Bandung, ditangani secara prosedural sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mekanismenya melalui tahapan pemeriksaan penggugat dan tergugat, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pengangkatan hakim, dan tahap memberikan vonis hukum atas kasus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sekian presentasi dari kantor hukum kami. Apabila ada tutur kata dari kelompok kami, baik disengaja maupun tidak sengaja, maupun ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.